lebih banyak pengaturan dari dalam dirinya sendiri, gitu ya. Kita coba pelajari bersama untuk pengendalian transkripsi pada eukariot ya. Untuk presensi masih ada 9 mahasiswa belum hadir. Silakan di list bagi yang kesulitan presensi. Kemudian ini untuk PPT sudah keluar ya? Sudah muncul, Bu. Sudah muncul, Ibu. Oke. Regulasi ekspresi gen pada eukariot ya, pada tingkat transkripsi ya. Kita tahu bahwa gen pada eukariot itu lebih kompleks. Lebih kompleksnya bagaimana ya? Bagaimana susunan gen pada eukariot kok lebih kompleks itu kenapa? Hal-hal apa yang membedakan susunan gen prokariot dengan eukariot? Lebih kompleks struktur gennya, organismenya sendiri lebih kompleks, struktur gennya juga lebih kompleks. Apa yang dimaksud struktur gen eukariot lebih kompleks ya? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Mungkin yang dimaksud lebih kompleks itu karena memiliki bagian tubuh yang sudah terdiferensiasi dan memiliki fungsi masing-masing, Ibu. Oke, terima kasih. Kamu sering menjawab, saya kok lupa. Zidan. Terima kasih, Zidan. Kalau dari struktur gennya, kok dikatakan lebih kompleks, kenapa? Yang paling membedakan antara struktur gen eukariot dan prokariot, ada apa ya kalau di eukariot yang tidak dimiliki oleh prokariot? Membran pada inti. Membran. Ya, oke, adanya membran inti ya, adanya membran inti ini salah satu kompleksitas dari eukariot. Eukariotnya itu sendiri ya, sel eukariotnya. Kalau struktur gennya adanya apa? Kalau di eukariot yang tidak ada pada prokariot apa? Adanya pelengkap dari struktur gen itu, Bu. Apa itu? Ya. Struktur gennya yang paling membedakan adanya intron. Ingat intron? Intron ekson ingat? Ingat, Ibu. Ya. Adanya ekson intron. Ini membedakan struktur gen eukariot dengan prokariot. Terus kemarin yang waktu transkripsi kita sebut-sebut waktu pengendalian transkripsi prokariot kita sebut-sebut ada apa sistronik dan titik-titik sistronik. Polisistronik dan monosistronik, Bu. ya, polisistronik, monosistronik.
Yang mana yang eukariot? Yang eukariot yang polisistronik atau yang monosistronik? Polisistronik. Nggak kebalik. Kebalik ya. Kalau eukariot itu yang mono malahan ya. Jadi tiap satu gen itu diatur oleh satu promotor. Atau dibalik, satu promotor hanya bisa mengatur satu gen, itu monosistronik. Kalau polisistronik, satu promotor bisa mengatur banyak gen, itu ada di prokariot. Ini dua contoh utama ya perbedaan struktur gen prokariot dan eukariot. Yang lain apa? Oh, perbedaan di urutan basa promotornya, misalnya ya, pada prokariot ada Pripnobox, ada pada eukariot ada banyak sekali gen pengatur di depan gen yang ditranskripsikan ya. Ada urutan min 10, ada urutan min 35, ada urutan min 80 dan seterusnya. Ini membedakan sekali antara gen prokariot dan gen eukariot. Apa sih Bu pengaruhnya? Itu kan cuma huruf-huruf A, T, G, C, C, T, A, G dan seterusnya ya. Walaupun itu cuma huruf yang terdiri dari 4 huruf saja, tidak ada yang lain, tetapi struktur tersebut ya, urutan bahasa tertentu tersebut itu sangat menentukan bagaimana gen itu nanti diekspresikan. Ya, kalau ada satu huruf saja yang berubah di daerah promotor, ini bisa kacau, ya, bisa kacau. Nah, inilah yang menyebabkan regulasi ekspresi gen pada eukariot itu lebih kompleks. Ya. Selain selnya lebih kompleks, struktur gennya lebih kompleks, eukariot juga merupakan organisme yang umumnya multiseluler dan ada diferensiasi di tingkat sel. Ya. Jadi dari sel yang banyak tadi, ya, dia tersusun dari banyak sel. Oh, ada sel yang fungsinya untuk apa? Misalnya untuk bergerak. Oh, ada sel yang fungsinya untuk respirasi dan seterusnya ya. Nah, diferensiasi merupakan spesialisasi dari struktur dan fungsi sel selama periode perkembangan suatu organisme. Dengan adanya spesialisasi dan diferensiasi tadi, maka tiap langkah dalam jalur perkembangan dari gen sampai protein fungsional itu ada pengaturan aktivitasnya. Ya. Mana tahu yang harus saya ekspresikan pada saat seorang manusia itu bayi di sel rambutnya misalnya ya. Mana tahu yang harus saya ekspresikan pada saat dia menua menjadi manula, itu sangat diatur. Siapa yang mengatur? Yang mengatur Tuhan. Melalui apa? Melalui pengaturan aktivitas gen kita. Berubah nih. Ya. Kalau tidak mau jalan PPT saya ya. Oke. Ya. Kromosom eukariot ini jauh lebih panjang, ya, ribuan kali lebih panjang daripada diameter nukleusnya sendiri. Kemudian kalau pada manusia, seluruh DNA dalam 46 kromosom kita dapat masuk ke dalam nukleus melalui sistem pengemasan DNA yang kompleks. Kalian sudah belajar bagaimana pengemasan DNA. DNA dikemas dalam atau dengan protein apa namanya?
Pada eukariot protein pengemas DNA namanya apa? Protein Protein histon. histon. Protein histon. Histon. Ada berapa subunit protein histon yang mengemas DNA? Histon ada histon apa saja sih? Histon berapa saja? H1 ada? Ada, Bu. Terus yang lain? H2, H3, dan H4, Bu. Ada histon H1, ada 2 histon H2, ada 2 histon H3, ada 2 histon H4. Ya, itu semua adalah subunit protein histon yang berarti bahwa untuk menyandikan protein histon itu harus melibatkan berbagai gen ya. Gen yang untuk menyandikan subunit protein histon H1 sendiri. Gen untuk menyandikan histon H2 sendiri. Untuk menyandikan H3 sendiri, H4 sendiri ya. Tentunya ini semua harus ada yang mengatur ya. Antara DNA dan histon ini saling melilit gitu ya, DNA melilit di protein histon. Penyatuan antara DNA dan histon ini disebut nukleosom. Kemudian nukleosom dikunci oleh H1 menghasilkan benang-benang kromatin. Kemudian protein lain, protein yang non histon ini melipat mengemas nukleosom ini menjadi suatu struktur yang kompak yang disebut kromosom. Proses replikasi dan transkripsi DNA dalam kromosom ini akan terjadi jika protein histon dan histon melepaskan diri dari DNA. Ya, jadi pada saat DNA itu masih terkemas oleh histon, ini DNA tersebut belum bisa direplikasi dan ditranskripsi. Kenapa? Karena untuk replikasi dan transkripsi ini kan membutuhkan enzim yang kemudian akan memperpanjang rantai. Ya, kalau replikasi berarti yang diperpanjang adalah rantai DNA, kalau transkripsi yang diperpanjang adalah rantai RNA. Nah, untuk bisa memperpanjang rantai tersebut, maka DNA harus dalam keadaan single strand. Ya. Nah, kalau dia terkemas oleh protein histon, maka dia tidak bisa single strand. Ya. Dia akan double helix dalam keadaan menyatu double helix. Nah, maka untuk dapat terjadi replikasi dan transkripsi ini harus lepas dulu dari protein histon dan non histon. Nah, bagaimana caranya ya? Harus ada sinyal-sinyal tertentu yang menyatakan yang nantinya membuka pilihan DNA dengan histon dan selanjutnya membuka pilihan ganda DNA. Ini adalah pengemasan DNA sampai membentuk kromosom ya. Ini DNA-nya, ini histonnya terkemas dan seterusnya menjadi kromosom. Nah, pada saat dia masih berwujud kromosom yang kompak seperti ini ya, pada saat pembelahan mitosis misalnya ya, ini dia nggak bisa ditranskripsi dan ditranslasikan. Tapi pada saat fase sintesis ya, pada siklus sel eukariot kalian ingat ada fase gap 1, ada fase sintesis, ada fase gap 2, ada fase mitotik. Nah, pada fase sintesis itu terjadi pengudaran gini ya, pengudaran atau penguraian pelepasan protein histon dari DNA, kemudian di situ terjadi replikasi. Replikasi terjadi pada semua untai DNA, sedangkan untuk transkripsi hanya terjadi pada fragmen DNA tertentu saja. Nah,
Kalau kita lihat kromosom dengan mikroskop elektron, ya, dengan mikroskop elektron ya, kalau dengan mikroskop biasa tidak terlihat, akan terlihat bagian kromosom yang pita-pitanya itu lebih padat atau gelap. Ini adalah disebut heterokromatin. Mengapa dia lebih padat atau gelap ya? Kira-kira kenapa? Sedangkan bagian kromosom yang lain ya, itu ada pita-pita yang lebih terang atau disebut eukromatin. Nah, pertanyaan saya, mengapa ya kromosom pengamatan kromosom dengan mikroskop elektron ini kok ada pita-pita yang tampak lebih padat atau gelap dan yang lebih terang ya? Kenapa coba kira-kira? Yuk sambil diskusi. Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Siapa ini suaranya merdu sekali? Ulul. Apa yang pita gelap sama pita terang itu termasuk intron dan ekstron, Bu? Intron dan Ekstron. apa? Bukan ekstron sayangku, ekson. Intron dan ekson. Iya, Bu. Ya, oke. Menurut Ulul, ada yang lebih padat atau gelap dan yang lebih terang, itu ada ekson dan intron. Ekson yang mana, intron yang mana, Lul? Ekson itu yang gelap, intron yang terang, Bu. Kenapa begitu? Mengapa begitu, Lul? Yang ekson kok yang padat, yang intron kok yang terang, kenapa, Lul? Karena di ekson kan ada ini, Bu, apa? Gennya yang mau di. Oke. Iya. Terima kasih atas pendapat Ulul. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Ada 72 mahasiswa nih. Yuk kita sama-sama belajar kok, nggak ada yang salah, Nan. Ibu izin menjawab. Ya, silakan. Menurut referensi yang saya baca, wilayah heterokromatin itu berwarna sangat pekat karena wilayah tersebut itu DNA-nya tergulung, Bu. Sehingga warnanya pekat. Kalau yang eukromatin itu gulungannya lebih longgar sehingga warnanya bisa terang. Oke. Gitu, Bu. Ya, baik. Jadi sudah ada dua pendapat ya. Ulul ini mengatakan, oh itu karena yang satu, yang gelap itu ekson, yang terang itu intron. Kemudian Naila, panggilanmu Naila ya? Iya, Bu. Naila mengatakan, oh yang gelap, yang padat atau gelap itu karena DNA-nya menggulung, Bu. Sedangkan yang terang itu DNA-nya longgar. Nah, kita voting. Siapa yang setuju dengan pendapat Ulul? Silakan resen.
Kalian kuliah kah? Saya nggak Kuliah, bisa Ibu. melihat. Kuliah, Ibu. Saya nggak bisa melihat kalian. Mungkin kalian bisa resen. Siapa yang setuju pendapat Ulul? Ulul, kamu temanmu kok nggak ada yang menyetujuimu ya? Siapa yang setuju pendapat Naila? Tidak ada yang setuju juga. Fauzan punya pendapat lain, Fauzan Naufal? Saya lebih setuju ke Naila, Bu. Oke, kenapa? Mungkin pada bagian kromosom itu yang lebih terikat itu lebih tidak memandarkan cahaya sehingga lebih gelap gitu, Bu. Kalau yang yang agak terurai gitu itu bisa memandarkan cahaya sehingga lebih terang gitu, Bu. Oke, terima kasih atas pendapatmu, Fauzan. Ya, ini loh, saya tuh ceritanya masih nyambung dengan yang ini tadi ya. Nah, proses replikasi dan transkripsi DNA dalam kromosom baru bisa terjadi jika protein histon dan non-histon melepaskan diri dari DNA. Nah, sebelumnya ini benang kromatin, protein adanya benang-benang kromatin dan protein non-histon yang melipat membentuk kromosom, kemudian ini hanya bisa terjadi kalau dia melepaskan diri dari DNA ya. Jadi dalam kondisi dia bebas itu baru dia aktif. Nah, maka terjadilah ini ya. Heterokromatin itu lebih padat atau gelap, gennya tidak aktif ya. Jadi untuk pengamatan dengan mikroskop elektron ini Ulul, saya terima kasih sekali kamu bersedia untuk mencoba menjawab ya. Namun untuk pengamatan dengan mikroskop elektron ini kita belum bisa melihat mana itu ekson, mana itu intron ya. Mana ekson, mana intron itu hanya bisa dilihat dengan apa ya? Melihat bagaimana urutan basanya, kemudian hasil transkripnya itu seperti apa. Nah, itu baru bisa terlihat dengan software-software tertentu, tidak dengan mikroskop elektron ya. Kalau mikroskop elektron yang bisa kita lihat hanya struktur, itu Ulul ya, struktur dari kromosom tersebut ya. Walaupun sudah mikroskop elektron itu ya, tapi yang bisa kita lihat hanya sampai di tingkat struktur kromosom. Dimana di sini lebih padat atau gelap karena DNA-nya menggulung. Apa artinya DNA-nya menggulung? Artinya adalah DNA itu masih terkemas oleh nukleosom dan mungkin ada yang membentuk solenoid, ada yang membentuk benang kromatin gitu ya. Kalian mungkin ingat kembali pelajaran di awal, oh kalau DNA melilit histon itu namanya nukleosom. Nukleosom membentuk kumparan yang lebih besar namanya solenoida. Solenoida membentuk kumparan yang lebih besar lagi, membentuk benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin kemas menjadi lebih kompak lagi dengan protein non-histon, membentuk kromosom seperti itu. Nah, ini yang bagian kromosom yang masih menggulung itu terlihat lebih gelap. Kenapa? Karena dia masih terkemas oleh protein. Nah, kalau dia masih terkemas oleh protein, gennya tidak aktif. Gennya tidak aktif. Kenapa gennya tidak aktif? Karena tidak bisa direplikasi dan ditranskripsi. Ya. Sedangkan untuk pita yang lebih terang itu adalah DNA dalam keadaan longgar. Artinya DNA dalam keadaan longgar dia sudah terlepas dari protein-protein histonnya. Nah, di sini bisa terjadi penempelan DNA polimerase atau RNA polimerase sehingga bisa terjadi replikasi dan transkripsi. Begitu. Sampai di sini cukup jelaskah? Jelas, Bu. Jelas ya. Jadi itulah mengapa pengamatan dengan mikroskop elektron menunjukkan ada heterokromatin, ada eukromatin. Sebenarnya mereka ya sama-sama dalam satu kromosom gitu ya. Ini hanya istilah untuk mengatakan mana yang gen yang sedang aktif
mana yang tidak. Apakah ini memungkinkan untuk berubah-ubah gitu ya? Kira-kira mungkin nggak berubah-ubah, mana yang saat itu menjadi heterokromatin, mana yang saat itu menjadi eukromatin? Mungkin, Bu. Mungkin ya, bisa jadi suatu saat gen itu sedang suatu kromosom itu heterokromatinnya ada di beberapa tempat tertentu. Nah, di saat yang lain menjadi berbeda karena gen yang sedang diaktifkan itu berbeda. Nah, bagaimana pengaturannya? Untuk pengaturan aktivitas gen eukariot itu dapat terjadi pada beberapa hal ya, yaitu dengan modifikasi struktur kromatin, kemudian pengendalian pada saat transkripsi, kemudian adanya modifikasi post transkripsi, kemudian ada kontrol translasi dan modifikasi post translasi. Karena translasi belum, maka untuk yang dua ini juga belum kita bahas. Nah, modifikasi kromatin. Pada proses pengendalian ekspresi gen eukariot melalui modifikasi kromatin ya, ada suatu proses yang disebut ada dua proses ya, yang satu adalah metilasi DNA dan yang satu adalah asetilasi histon. Ya, metilasi DNA artinya adalah, ini kelihatan nggak gambar, bukan, tulisan saya warnanya agak buram, kelihatankah? Ini ya. Metilasi DNA itu penempelan gugus metil pada basa DNA, umumnya sitosin ya. Nah, kalau DNA ya suatu nukleotida itu ditempeli oleh gugus metil atau CH3, maka menyebabkan DNA di situ menjadi tidak aktif, artinya kemudian tidak dilakukan transkripsi. Nah, DNA ini hanya, atau penginaktifan ini hanya sementara ya. Kalau gugus metil ini dihilangkan atau lepas, maka terjadi demetilasi, yang inaktif akan menjadi aktif lagi. Ya. Nah, salah satu contoh adalah kalau misalnya suatu organisme memiliki kromosom X, ya, kemudian di salah satu kromosom X-nya itu ada gugus metil, ya, ada banyak memiliki gugus metil, maka salah satu kromosom X ini bisa tidak aktif. Nah, ini biasanya ada pada organisme-organisme betina ya, misalnya adanya badan bar pada kucing dan seterusnya. Kemudian modifikasi kromatin yang kedua adalah asetilasi histon. Apa asetilasi histon? Ya, kalau metil itu CH3, kalau asetil itu COCH3. Ya, penempelan gugus COCH3 pada asam amino tertentu dari protein histon ini akan menyebabkan ikatannya terhadap DNA menjadi melonggar. Nah, kalau melonggar maka akan mempermudah akses faktor transkripsi untuk bisa menempel pada DNA tersebut dan terjadilah transkripsi. Ya, jadi untuk metilasi DNA ini menjadi pengendali negatif ya, merepress, sedangkan asetilasi histon ini memacu. Kalau ikatan terhadap DNA menjadi kalau dia menempel pada protein histon, maka ikatannya terhadap DNA menjadi longgar, transkripsi dapat terjadi di daerah situ. Ini misalnya adalah adanya adanya asam amino lisin pada protein histon.
ya, ada protein histon. Kemudian di situ terjadi asetilasi pada pada asam aminolisin, ya, terjadi penambahan gugus asetil pada asam aminolisin untuk protein histon. Maka terjadi histon asetil transferase, ya, terjadi histon asetil transferasi oleh histon asetil transferase, yaitu penambahan gugus asetil pada histon. Ya, kalau di sini dia punya teman baru, ibaratnya gitu ya, protein histonnya ini punya teman baru, maka dia jadi agak lupa gitu ya terhadap DNA, ya, sehingga dia kemudian merenggangkan merenggangkan hubungan persahabatannya dengan DNA gitu, sehingga DNA punya akses untuk bisa bergerak lebih bebas. Nah, ya, makasih. Oke, maaf, lanjut. Nah, kemudian untuk pengendalian pada tingkat transkripsinya, ya, kita ingat bahwa untuk struktur gen eukariot itu ada ekson, ada intron. Kemudian untuk kontrol inisiasi transkripsi itu ada promoter dan ada enhancer. Ya, kita sudah belajar tentang transkripsi pada eukariot. Ya. Jauh di depan promoter itu ada urutan basa yang mampu berinteraksi dengan enzim RNA polimerase dan daerah promotor, ya, yang kemudian menstimulasi adanya transkripsi. Nah, urutan basa enhancer ini merupakan elemen kontrol inisiasi transkripsi yang top-chair gitu ya. Jadi suatu gen pada eukariot itu kadang-kadang dia akan sulit untuk diekspresikan kalau tidak ada enhancernya. Ya. Maka kalian dalam studi ekspresi suatu gen, kalian selain belajar tentang gennya itu sendiri, coba cari gen-gen apa yang menjadi pemicu transkripsinya. Gitu ya. Nah, enhancer, faktor transkripsi yang berinteraksi dengan enhancer dan menstimulasi transkripsi ini akan menjadi suatu aktivator yang memulai suatu transkripsi. Sedangkan inhibisi transkripsi ini sebaliknya. Nah, inhibisi transkripsi ini disebut sebagai represor. Ini adalah proses pengendalian transkripsi pada eukariot. Ya. Ini adalah kondens kromatin. Ya. Ini kondens kromatin. Jadi DNA yang meliliti histon gitu ya, kemudian membentuk kumparan disebut solenoid dan kromatin seperti ini ya. Nah, ini kalau ini di suatu kromosom kita gitu ya, terserah misalnya nomor 1 atau nomor 2, kromosom nomor 1 atau nomor 2. Pada saat dia akan ditranskripsi ya, ini akan mengurai dulu ya, mengurai menjadi terdekondensasi ini ya. Nah, pada saat terdekondensasi, kromatin terdekondensasi, DNA itu masih meliliti histon, ya, masih meliliti histon. Hanya dalam beberapa ruas tertentu saja dia melonggar. Melonggarnya bisa karena tadi asetilasi tadi ya, asetilasi kromatin tadi ya. Nah, kemudian yang melonggar itu di beberapa tempat ya. Ada yang melonggarnya memang di gen yang akan ditranskripsikan atau gen fungsionalnya ya. Ada juga yang nun jauh di depannya ya, ini upstream ya. Kalau ini adalah gen yang ditranskripsikan itu di sini. Terlihat ya gambar saya. Kursor saya terlihat ya.
Saya nggak usah pakai highlight, pakai kursor aja. Kan lihat Nah, Ibu. jauh di depannya ini upstream ya. Ini kalau misalnya ini plus 1, ini main 1, main 2 dan seterusnya. Nah, terus mungkin ada gen-gen yang masih terikat dengan protein histone. Nah, berarti di sini tidak aktif. Tapi di tempat yang non jauh lagi itu ada beberapa yang tidak terkondensasi ya, dia lepas. Ini dia berperan sebagai enhancer. Urutan basa tertentu ini berperan sebagai enhancer. Enhancer ini akan berikatan dengan protein-protein inisiasi transkripsi ya. Ini yang hijau-hijau ini ya. Kemudian nanti juga berikatan dengan bisa dengan protein yang lain lagi dan dengan RNA polimerase. Ini membentuk kompleks dengan RNA polimerase. Nah, RNA polimerasenya bisa jalan. Nah, ini kalau dia memacu transkripsi. Ya. Sebaliknya kalau dia merepres, kalau dia bersifat sebagai represor dengan dia berikatan dengan seperti ini, maka menyebabkan RNA polimerase justru tidak bisa jalan. Nah, kemudian selain ada enhancer tadi ya, ada daerah promoter. Kemudian kita harus ingat bahwa untuk transkripsi pada eukariot ini ada faktor-faktor transkripsi. Faktor-faktor transkripsi yang kemarin kita mungkin buka lagi catatanmu, ada transcription binding protein atau TBP, ada TF2A, TF2D, TF2H ya. TF itu transcription factor. Ya. Ini faktor transkripsi umum itu akan terikat ke promoter bersama RNA polimerase tadi ya, TBP, TF2A, TF2D dan seterusnya. Kemudian ada aktivator, ada represor. Satu gen dapat diregulasi oleh banyak sisi regulator. Masing-masing terikat faktor-faktor transkripsi yang berbeda ya. Jadi misalnya, di sini ada aktivator berikatan dengan TF2A, ada aktivator berikatan dengan TF2D dan seterusnya. Kombinasi faktor transkripsi yang tepat, nah ini akan menentukan apakah suatu gen ditranskripsi atau tidak. Ini pada eukariot ya. Sehingga studi mengenai salah satu faktor transkripsi saja itu sudah bisa kalian gunakan untuk penelitian TA ya. Kalau faktor transkripsinya beda, ini nanti menyebabkan suatu gen diekspresi atau tidak ya. Gitu. Nah, jadi kalian untuk TA biologi molekuler misalnya itu tidak harus mempelajari banyak gen atau banyak urutan gen. Kalian mempelajari satu saja faktor transkripsi itu boleh. Kalian mempelajari satu sekuens dalam promotor saja boleh. Ya. Nah, bagaimana kita tahu untuk kontrol transkripsi mana yang berperan? Nah, maka untuk ini memang harus dilakukan semacam uji coba gitu ya. Uji coba yaitu dengan teknik yang namanya deletion mapping ya. Deletion mapping. Jadi apa ya bahasa Indonesianya deletion mapping berarti apa? Pemetaan delesi. Penghilangan peta. Yaitu analisis delesi untuk identifikasi daerah kontrol transkripsi ya. Di sini kita bisa menggunakan teknik DNA rekombinan gitu. Kita lihat dulu bagaimana sih susunan basa DNA suatu gen gitu ya. Kalau misalnya ini start berarti mulai di sini itu adalah gen yang ditranskripsikan. Ya, misalnya apa?
Misalnya saya mau lihat gen penyandi kitinase aja lah, gen penyandi kitinase. Nah, di sini mulainya. Nah, di depan itu, di depan gen ini, itu kan ada daerah promoter, ada TAT box, ada JG box, dan seterusnya ya. Berarti itu adalah upstream region of transcript region ya. Nah, ini kita bisa coba-coba gitu ya. Kalau promotor itu lengkap, bagaimana? Kalau dihilangkan salah satunya, mungkin kita hilangkan di urutan minus 10-nya, atau kita hilangkan di urutan minus 35-nya, gitu ya. Kita buat suatu seri penghilangan, gitu ya, satu penghilangan tertentu. Kemudian ini masing-masing DNA ini, masing-masing potongan DNA ini kita ligasikan dengan vektor, ya. Kemudian dimasukkan ke suatu sel ya untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap suatu sel, gitu ya. Maka di sini akan didapatkan mutan-mutan ya, mutan-mutan. Nah, lalu dari plasmid yang sudah membawa rekombinan DNA ini kita kulturkan di sel. Lalu dilihat nanti untuk yang nomor 1, misalnya untuk yang nomor 1 gimana ya ekspresi gennya? Oh, masih tetap. Oh, tetap. Kenapa tetap? Oh, dia karena membawa keseluruhan dari daerah promotor itu. Nah, kalau yang nomor 2 gimana ya? Oh, kalau kita hilangkan di sequence minus 10-nya misalnya, oh dia juga tetap, ekspresinya tetap bagus. Nah, kalau nomor 3 gimana? Nomor 4 gimana? Nomor 5 gimana? Oh, kalau yang nomor 5 itu sama sekali nggak ada ekspresinya. Nah, dari sini kemudian nanti kita analisis, oh berarti urutan mana ya yang paling berperan dalam menentukan transkripsi atau mengendalikan transkripsi gen kitinase tadi. Itu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Sambil saya lihat yang kesulitan absen. Oh, enggak, belum. Oh, nih. Saya mengabsenkan teman-temanmu dulu ya. Delima, Della, Dita, Devi. Ya, David, Delima, Devi, ada Della, ini Indira, Suci. Dita ada,
Oke. Ya, sudah semua. Ya. Baik. Tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Tadi sampai di mana? Nah, dari percobaan berbagai percobaan deletion mapping tadi ya, ternyata ada urutan yang akan sangat signifikan kalau suatu urutan bahasa tertentu dihilangkan. Kemampuan transkripsi akan hilang atau menurun drastis bila delesi terjadi pada bagian tata box, GC box, dan CAAT box. Ya. Tata box ini berfungsi dalam regulasi inisiasi transkripsi. Ya, maka kalau tata box ini dimutasi atau dihilangkan, ya, otomatis faktor transkripsi tidak dapat menempel pada tata box dan dengan demikian tidak bisa terjadi kompleks inisiasi tertutup. Ya, kita ingat pada proses transkripsi baik pada prokariot maupun eukariot pasti diawali dengan pembentukan kompleks inisiasi tertutup, lalu kompleks inisiasi terbuka, kemudian baru RNA polimerase bisa jalan. Kemudian delesi pada GC box ini juga fatal pengaruhnya karena akan memengaruhi frekuensi RNA polimerase mentranskripsi. Ya, kalau dia dihilangkan maka RNA polimerasenya yang susah untuk bisa menempel. Kemudian demikian juga CAAT box. Ya. Lalu selain oleh adanya urutan basa tertentu pada promoter, aktivasi gen juga ditentukan oleh adanya hormon. Ya. Hormon ini hormon itu dihasilkan di dalam sel atau di luar sel, dan sel mendapatkannya bagaimana caranya ya? Hormon itu apa ya? Oke, no response. Nanti kalian baca lagi tentang hormon ya. Apa itu hormon? Bagaimana dia dihasilkan, gitu ya. Lalu bagaimana dia untuk bisa dipakai oleh sel? Ya. Ini adalah sel eukariot, ya, dengan nukleusnya ada di dalam membran inti. Ya. Di sini ada DNA. Ya. Kemudian pada DNA-nya itu ada beberapa urutan basa tertentu ya yang berfungsi untuk aktivasi domain, kemudian untuk domain pengikat DNA, kemudian ada domain pengikat ligan ya. Kalau domain pengikat ligan berarti dia berikatan dengan molekul lain nantinya. Nah, ini akan mempengaruhi respons molekuler suatu sel. Hormon ya, dari luar sel dapat masuk ke dalam sel dan nantinya mempengaruhi ekspresi suatu gen. Ya. Ini di dalam sel kita, ya, ekspresi suatu gen itu kalau eukariot ya, transkripsinya ada di dalam nukleus, translasinya ada di luar nukleus. Nah, kemudian hormon ini memengaruhi
ya memengaruhi ekspresi suatu gen mulai dari translasi ini ya, kemudian nanti dia akan dapat dimasukkan ke dalam sel ya, ke dalam inti sel ya, untuk memengaruhi urutan basa LBD, domain pengikat ligan. Nah, kalau domain pengikat ligan ini kemudian berikatan dengan domain pengikat DNA, nah ini akan menjadi penanda ya, apakah suatu gen itu perlu diekspresikan lagi atau tidak. Gitu, ya. Nah, untuk pengatur aktivitas gen pada eukariot, ini ada yang disebut sebagai elemen proksimal, ada yang disebut sebagai elemen promoter distal. Kalau elemen proksimal ini hanya istilah ya. Kalau elemen proksimal ini berarti regulator-regulator yang letaknya dekat dengan gen yang dimaksud. Ya. Ya. Gen yang ditranskripsikan itu adalah mulai dari daerah positif 1. Nah, kalau elemen proksimal berarti yang masih sampai minus 35 atau minus 80 itu masih elemen proksimal ya. Sedangkan untuk elemen promoter distal itu letaknya jauh dari gen. Misalnya tadi ada enhancer, ada response elemen, ya response elemen itu yang ini ya, response elemen ini jauh di depan gen struktural yang diatur. Ini tanda ini ya, tanda enter terbalik ini ya. Ini menandai ini adalah positif 1 ya. Ini adalah gen yang kemudian ditranskripsikan. Nah, kemudian ada daerah insulator, ini adalah daerah yang memisahkan promoter enhancer suatu gen dengan promoter enhancer gen lain. Ya. Jadi di sini, kalau di sini ada kerjasama antara suatu gen dengan enhancernya, ya. Di tempat lain yang jauh lagi itu ada gen berikutnya, gitu ya, yang juga memiliki promotor. Nah, di antara itu ini ada daerah insulator. Nah, selain adanya faktor inisiasi transkripsi, kemudian ada enhancer, kemudian ada represor gitu ya. Ada juga kompleks protein yang besar yang akan dapat memengaruhi aktivitas faktor transkripsi. Kompleks protein ini berikatan dengan suatu enzim mungkin ya, dan disebut sebagai koaktivator. Ya. Protein besar yang disebut koaktivator ini dapat berinteraksi dengan faktor transkripsi umum atau General Transcription Factor (GTF), atau bisa juga berinteraksi langsung dengan kromatin. Ya. Koaktivator yang berinteraksi dengan GTF ini bisa berinteraksi dengan transcription activated factor, bisa berinteraksi dengan transcription factor 2D misalnya, dan sebagainya. Atau bisa juga dia sebagai mediator, yaitu menghubungkan faktor transkripsi pada enhancer dengan faktor transkripsi umum atau GTF, seperti gambar di sini tadi. Nah, ini adalah protein besar yang disebut sebagai koaktivator gitu ya, yang dia menghubungkan antara daerah enhancer dengan transcription faktornya ya, dengan transcription faktor umum yang ada di depan gen yang akan diaturnya. Bagaimana cara aktivasi gennya? Ya. Caranya adalah aktivator dapat terikat dengan DNA, koaktivator dapat ditarik ke kromatin target, terjadi histon deasetylasi, kemudian terjadi perubahan pada struktur kromatin.
Untuk ini perlu penggunaan ATP ya, dan di situ akan terjadi pengikatan antara faktor-faktor transkripsi dan protein-protein lainnya pada daerah regulator DNA yang nanti akan menentukan apakah suatu gen ditranskripsi atau tidak. Nah, kalau asetilasi histon tadi menyebabkan transkripsi itu teraktifkan, kalau sebaliknya histon D-asetilase ini merepres transkripsi. Histon D-asetilase atau HDAC ya, histon D-asetilase kompleks. Ini adalah subunit dari kompleks korepresor. Nah, berbeda dengan HAT, histon acetilase, ya. Kalau ini deacetilase, ini ditarik ke daerah regulator gen yang akan diinaktifkan. Nah, kemudian tadi untuk metil itu merepres transkripsi, histon metil transferase. Ini proses metilasi pada asam amino tertentu pada suatu histon. Nah, ini menyebabkan represi transkripsi. Contoh histon metil transferase adalah SOV39H1. Bagaimana sih metilasi DNA ya? Contoh metilasi DNA ini adalah metilasi C5 dari sitosin pada urutan tertentu. Ya. Kalau ada urutan CCGG, GCGC atau ACGT, nah ini sitosinnya pada atom C5 itu bisa mengalami metilasi ya, penambahan CH3. Kalau ada penambahan CH3 pada gugus metil, penambahan CH3 pada asam amino penyandi sitosin, ini menyebabkan gen itu tetap inaktif. Karena protein terikat DNA dan menarik kompleks korepresor dengan aktivitas HDAC dan SOV39H1. Contoh proses metilasi DNA pada siklus hidup manusia adalah kalau terjadi fertilisasi, maka di situ terjadi demetilasi, berarti penghilangan metil, berarti di situ dapat ditranskripsikan sesuatu ya, dan terjadilah fertilisasi. Sedangkan pada saat blastosis ini terjadi metilasi secara de novo. Nah, tadi dikatakan bahwa gen itu bisa diaktifkan atau diinaktifkan selama perkembangan. Ya, selama perkembangan. Yang mana yang diaktifkan, yang mana yang tidak, ini sangat tergantung dari diferensiasi dan spesialisasi selnya. Ya. Ada gen yang aktif, ada gen yang inaktif selama perkembangan embrio awal. Ini ya. Kenapa? Karena metilasi DNA-nya yang berbeda. Nah, ini tentunya ada sinyal ya. Kalian perlu belajar untuk biokimia lanjut ini ya. Untuk sinyal-sinyal transduksi. Ini akibat metilasi DNA yang berbeda, ini menyebabkan ada gen yang aktif, ada yang tidak aktif. Tidak dipengaruhi oleh proses demetilasi dan remetilasi pada embrio, dan pada sel germinal imprint parental dihapus pada embrio dan terjadi lagi pada pembentukan gamet. Faktor pertumbuhan fetus aktif pada kromosom parental jantan dan sel saluran kalium aktif pada kromosom parental betina. Ini ada genomic imprinting ya, jadi pengaktifan gen pada suatu tingkat perkembangan tertentu. Kemudian kita ingat pada transkripsi
Kalau pada eukariot, setelah transkripsi ada proses apa? Ada proses apa setelah transkripsi pada eukariot? Translasi. Sebelum masuk ke translasi, antara transkripsi dan translasi kalau pada eukariot ada? Kalau transkripsi pada eukariot itu dihasilkan mRNA bisa langsung ditranslasi menjadi asam amino. Tetapi kalau pada eukariot, ya kalau pada eukariot bagaimana? mRNA ditransfer dulu keluar ke sitoplasma, terus dimasukkan ke ribosom, ditangkap ribosom, terus diterjemahkan. Oke. Apa? Oke, terima kasih Ulul. Sayangnya putus-putus suaramu. Jadi kalau kita ingat kembali transkripsi pada eukariot ya, setelah diperoleh mRNA, kemudian mRNA-nya itu kan nantinya kan dibawa ke luar sel kan. Nah, sebelum dibawa ke luar sel itu kan ada pemrosesan ini ya, pemrosesan mRNA sebelum menjadi mRNA yang matang. Ya, jadi untuk eukariot ada pre-mRNA, kemudian mRNA yang matang. Nah, ini processing mRNA eukariot. Lalu ada penambahan tudung, ada penambahan ekor, gitu ya. Itu adalah processing mRNA pada eukariot. Nah, maka pada pengendalian transkripsinya pun itu ada kontrol pada tahap pemrosesan, ya. Yaitu kontrol pada pemotongan intron, ya, kontrol pada pemotongan intron. Kita ingat bahwa dari mRNA yang belum matang atau pre-mRNA akan menjadi mRNA mature atau matang ya, dengan cara menghilangkan intron. Nah, intron itu kan kadang tidak hanya satu dalam satu gen fungsional ya, intronnya bisa banyak. Nah, satu gen itu bisa terdiri dari banyak ekson dan intron gitu ya. Nah, maka ini ya, misalnya nih satu gen terdiri dari banyak intron. Ini adalah gen penyandi alfa tropomyosin pada sel otot misalnya ya. Ini kita lihat, ini ada ekson, ini ada intron yang lebih tebal, warnanya lebih tua. Ini ekson yang warna lebih muda, ini intron. Kita lihat ini di eksonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Ada 14 ekson. Berarti ada berapa intron? Kalau suatu gen diawali dengan ekson dan diakhiri dengan ekson dan eksonnya ada 14, berarti intronnya ada berapa? Tanpa menghitung harusnya sudah tahu ada 13 Bu. Ya kan? Kalau nggak percaya dihitung sendiri nanti. Nah, ini nanti ada penghilangan intron. Kemudian nanti ada penyambungan kembali intron. Nah, di sini ada kontrol, ya, yaitu adanya splicing alternatif atau alternative splicing. Beberapa molekul mRNA mature dapat dihasilkan dari satu molekul pre-mRNA. Ini adalah ini adalah DNA, kemudian ini adalah pre-mRNA. Ya. Nanti
splicing alternatif, artinya pemotongan dan penyambungan kembali alternatif, itu akan dapat menyandikan atau menghasilkan ekspresi yang berbeda-beda. Di mana mana tadi? Ini ya. Di situ ada pengaturan degradasi mRNA molekul. Ini kalau molekul mRNA sel prokariot itu umurnya pendek, didegradasi oleh enzim di dalam sitoplasma dalam beberapa menit. Tapi kalau mRNA sel eukariot ini molekulnya panjang ya, untuk bisa mendegradasi mRNA itu perlu waktu yang lebih lama. Nah, kemudian nanti dari pendegradasian itu kemudian penyambungan kembali ini akan bisa menimbulkan banyak varian gitu ya, banyak varian. Nah, misalnya untuk alpha tropomyosin gene ini ya, pada saat transkripsi dihasilkan satu mRNA tunggal, tapi kemudian pada saat kontrol transkripsi ada splicing, ada penambahan tudung dan poliadenilasi. Ini kita lihat kalau susunannya seperti ini ya. Ini dari yang nomor 1, kemudian nomor 2, nomor berapa lagi ya, ini ekson, katakanlah ini ekson 1, 2, 3, 4, 5 sampai 14 gitu ya. Kalau urut 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya itu nanti menghasilkan mRNA yang bertempat di otot lurik gitu ya. Kalau urutannya beda ya, ini nanti yang ini intron ya, ini intron nanti akan dihilangkan ya. Nah, ini nanti akan nyambung ya, eksonnya yang biru ini nanti akan saling nyambung. Kalau ini yang terjadi, ini nanti akan menghasilkan mRNA pada otot polos aja. Nah, ini kalau ditranslasikan tentunya akan berbeda antara hasil translasi dari mRNA otot lurik dengan mRNA otot polos. Nah, otomatis susunan asam-asam aminonya pun berbeda, walaupun sebenarnya macam asam aminonya sama karena dia disandikan oleh mRNA yang sama, tetapi urutannya berbeda gitu ya. Nah, urutan yang berbeda ini ternyata nanti memberikan tempat yang berbeda-beda di dalam sel, ini menjadi spesialisasi dalam sel, kemudian cara kerjanya pun mungkin juga berbeda. Protein hasil splicing alternatif ini sebagian besar, maaf ini harusnya nggak ada urutannya, sebagian besar asam aminonya sama ya, hanya mungkin urutannya yang berbeda-beda, di mana perbedaan di tempat tertentu itu akan memengaruhi lokasinya di dalam sel, ligan yang dapat diikat, dan kinetika aktivitas katalitiknya. Nah, ada sistem regulasi di sini, yaitu sisi-sisi splicing yang lemah. Nah, ini mungkin akan satu ekson, misalnya ekson 1 ini tidak bisa gabung dengan ekson 3, tapi ekson 1, 2, dan kemudian 4, dan seterusnya. Kemudian exonic splicing enhancer ini merupakan protein yang menjadi tempat pengikatan protein regulator pada ekson. Nah, 60% gen pada manusia ini mengalami alternatif splicing. Artinya kalau misalnya satu gen penyandi otot kita misalnya nih ya, terus sama sebenarnya dalam setiap sel kita, urutan DNA-nya adalah seperti ini setelah ditranskripsikan ini menghasilkan ekspresi yang berbeda-beda untuk setiap sel kita. Inilah rumitnya ekspresi gen pada eukariot, dan ini pengendalian pada tingkat transkripsi. Sampai di sini materi kita saya cukupkan. Silakan jika ada diskusi. Kalau tidak ada respons melalui meeting, maka meeting akan saya tutup. Diskusi bisa dilanjut melalui chat. Oke.
Halo, kalian masih bisa mengikuti saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Ibu. Masih, Bu. Sebenarnya saya ingin lihat ekspresi kalian seperti apa sih. Apakah kalian cukup paham dengan apa yang saya berikan? Masih perlu baca-baca lagi. Iya, Kalau saya. harus kalau itu ya, harus karena beberapa mata kuliah, apalagi kalian ini sudah semester 4 ya, semester 4 ke atas itu mungkin tidak ada di buku-buku SMA kalian ya, sehingga materi itu harus kalian pelajari secara aktif ya, dari buku, dari jurnal ya. Untuk teori dasarnya adalah silakan dari buku-buku, untuk pengembangannya silakan dari jurnal-jurnal. Untuk mata kuliah yang cukup sulit ya, biologi molekuler itu mata kuliah cukup sulit atau cukup mudah bagi kalian? Cukup sulit, Bu. Mengapa? Bahasanya lebih kompleks, Bu. Apa? Cukup sulit. Saya sendiri pun mengakui pada saat saya harus belajar biologi molekuler itu sulit ya. Sejak S1 pun belajar biologi molekuler itu sulit, apalagi harus sampai S3 gitu ya. Tapi ilmu ini itu menjadi dasar kita untuk penerapan di berbagai hal di biologi dan bioteknologi ya. Jadi ya sulit-sulit ya dijalani lah gitu ya. Tapi kalau kalian pegang ini, insya Allah kalian akan ya, kita sedikit demi sedikit belajar ciptaan Tuhan gitulah ya. Kita belajar ciptaan Tuhan. Ternyata ciptaan Tuhan itu rumit sekali, tapi Tuhan kok bisa ya mengatur semuanya. Dari situ kita akan tahu betul bahwa kuasa Tuhan itu maha di atas maha ya. Kita belajar satu hal saja tentang tadi misalnya alternative splicing, kok ngono to tibake satu gen kita itu terdiri dari banyak urutan, dari yang banyak urutan itu satu sel dengan sel lain mungkin berbeda ya. Tapi kok Tuhan bisa ya? Coba kalau kita, apa kita bisa? Maka dari itu jangan sombong ya, jangan pernah sombong. Kita tidak punya ilmu yang sama sekali bisa sedikit saja menyamai Tuhan kita, nggak bisa ya. Mari kita sama-sama belajar dan belajarlah terus sepanjang hayat. Apapun minat kalian, bidang minat kalian, tetap terus pelajari apa yang diciptakan Tuhan untuk kita ya. Oke. Sambil kalian mungkin baca-baca lagi, materinya sudah saya unggah juga di Kulon. Jika masih ada pertanyaan, silakan, masih ada waktu sampai akhir perkuliahan itu adalah jam 10. Kalau tidak ada pertanyaan langsung, meetingnya saya tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.